Ketika Venesia dikenal sebagai kota air yang menyajikan pemandangan indah dan romantis, maka tidak demikian dengan Makoko, sebuah pemukiman yang terletak di kawasan Lagos, Nigeria, yang dijuluki sebagai Venesia dari Afrika. Kawasan ini bisa dibilang bukannya memiliki pemandangan indah dan romantis, namun kawasan ini berdiri di tepi pantai laut Samudra Atlantik. Ini justru menyajikan pemandangan yang tampak kumuh. Bahkan kondisi lingkungan di sekitar pemukiman ini terbilang sangat menyedihkan. Warna airnya pun di sekitar kawasan ini nampak menghitam dan berminyak, memancarkan bau menyengat dan menggambarkan kondisi air yang tidak sehat. Yang kemudian ditambah dengan limbah dapur yang berserakan di sekitar gubuk-gubuk kayu yang terapung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satu-satunya kesamaan antara Makoko dan Venesia adalah bahwa keduanya sama-sama identik dengan air. Makoko merupakan pemukiman nelayan informal yang tidak memiliki catatan sensus resmi. Karena itu, tidak ada catatan pasti mengenai jumlah penduduk di kawasan ini. Namun demikian, perkiraan sementara menyebutkan bahwa Makoko dihuni oleh sekitar 150.000 hingga 250.000 jiwa yang hanya memiliki akses kepada satu sekolah dasar berbahasa Inggris yang terletak di tengah kawasan ini. Makoko dibentuk pada abad ke-18 sebagai desa nelayan kecil yang kemudian menyebar dengan cepat hingga membentuk pemukiman besar seperti yang ada saat ini. Pemukiman ini menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja migran yang berasal dari negara Afrika Barat yang mana berusaha mencari nafkah di Nigeria, di mana sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor penangkapan ikan atau nelayan. Air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Makoko. Karena itu, semua bangunan di kawasan ini bertumpu pada rumah panggung yang dibangun dari kayu yang ditancapkan jauh ke dalam dasar air. Umumnya, rumah-rumah di Makoko dihuni oleh sekitar 6 hingga 10 orang, di mana masing-masing rumah di kawasan ini memiliki sebuah perahu yang difungsikan sebagai sarana transportasi di sekitar pemukiman. Perahu kayu menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menjangkau setiap tempat di pemukiman terapung ini. Bahkan perahu sederhana juga digunakan untuk memancing dan berfungsi sebagai tempat berjualan. Begitu lekatnya kehidupan warga Makoko dengan air, sehingga anak-anak di kawasan ini mulai belajar mendayung, memancing sejak usia 5 tahun. Hal ini karena mendayung, memancing menjadi keterampilan utama yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup di kawasan yang kumuh di atas air ini. Bahkan bisa dibilang selama berpuluh-puluh tahun kawasan Makoko tidak memiliki infrastruktur dasar untuk dikatakan sebagai pemukiman layak huni. Pemukiman ini bahkan tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air minum bersih, listrik, serta pembuangan limbah, sehingga membuatnya rentan terhadap bahaya lingkungan serta bagi kesehatan. Di sisi lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan air minum bersih adalah dengan membelinya dari vendor yang mendapatkannya dari lubang bor. Sementara itu, pemerintah setempat
memang dengan sengaja tidak memberikan air gratis untuk warga di kawasan Makoko. Karena selain dianggap hunian yang ilegal, pemerintah sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di kawasan kumuh ini. Bahkan menurut sejarahnya pun kawasan Makoko didirikan oleh suku Egun, sebuah kelompok etnis yang bermigrasi dari Republik Benin. Mereka memilih wilayah ini Makoko karena lokasinya yang strategis di sepanjang pesisir Lagos atau Lagon. Makoko terus berkembang seiring berjalannya waktu menjadi tempat tinggal bagi ribuan penduduk. Namun status legal kawasan ini masih menjadi perdebatan, dengan pemerintah Nigeria yang cenderung melihat Makoko sebagai pemukiman ilegal yang harus dihapus. Namun meskipun dianggap sebagai kawasan kumuh yang tidak diinginkan, wisata kumuh ini justru menjadi kegiatan utama di daerah ini. Banyak sekali wisatawan yang datang ke Makoko yang terpesona melihat sifat dan kondisinya yang seperti ini. Namun meskipun mendapat banyak kunjungan dari para wisatawan, warga Makoko pun jarang menyambut mereka dengan baik, sebab warga selalu waspada dan menganggap para wisatawan sebagai mata-mata dari pemerintah. Mereka juga sinis tentang fotografi karena mereka berpikir bahwa foto mereka dijual untuk keuntungan pribadi. Upaya pemerintah untuk menggusur warga Makoko dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan masalah yang lebih besar untuk merelokasi para tunawisma. Menariknya lagi bahwasannya warga di sekitar kawasan Makoko ini percaya bahwa Makoko adalah satu-satunya budaya mereka dan karenanya harus dilestarikan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap warga Makoko menambah daftar kegagalan mereka dalam membangun kota Lagos atau Makoko. Pemerintah yang telah lama menginginkan Lagos menjadi kota raksasa megah yang dibangun di pinggir laut dengan gedung-gedung tinggi serta kehidupan pinggir laut yang makmur dan tertata, kenyataannya berakhir dengan menyajikan kehidupan pinggir laut yang kumuh, berpolusi tinggi dan sistem lalu lintas yang sangat berantakan. Jadi kurang lebih sekian video kami serta cerita kami pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.